Saatnya berbagi informasi, cerita, dan tips dalam dunia usaha. UMKM Bicara. UMKM Bicara. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Di UMKM Bicara untuk edisi hari ini Senin 16 Maret 2026, kita bakal ngobrolin menyulap kain perca menjadi cuan ya. Nah, tahu dong kalau kain perca itu adalah kain yang bisa dikatakan yang mungkin bahan dasar dari kain yang nggak dipakai lagi di rumah, tapi ini bisa menghasilkan cuan untuk Anda yang mungkin mau mulai yang namanya ada kegiatan atau juga mau dagang ya. Nah, di studio kita juga sudah hadir bersama owner Hijrah Craft bersama Mbak Mita Febrianti. Selamat sore Mbak Mita. Selamat sore Mbak. Sehat kabarnya Mbak Mita? Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Ini jauh banget loh hadir dari Betung ya Mbak ya? Ya, Tadi dari Betung ke Palembang dari jam berapa? Kalau berangkatnya dari pagi Mbak, karena pagi itu ada beberapa tempat yang dihampirin sih, nggak langsung ke sini. Ada kegiatan juga ya. Untungnya beberapa hari ini udah nggak terlalu macet ya di lintas Palembang Betung ya. Ya alhamdulillah. Jadi aman. Hari ini lancar. Oke. Nah, siaran ini pendengar Anda bisa mendengarkan kami di UMKM Bicara melalui RRI Digital. Bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store, dan Anda juga bisa menyaksikan langsung di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang dan via streaming kami di rri.co.id. Dan yang mau gabung, yang mau nanya-nanya berbagi tips boleh lah di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 082179279090. Boleh cerita dulu Mbak Mita, ini nama itunya Hijrah Craft ya. Awal mulainya ada Hijrah Craft itu dari mana sih idenya? Kalau awal mulanya nih sebenarnya apa ya? Mau dibilang iseng sebenarnya nggak iseng Mbak. Ya awalnya main ke rumah temen yang tukang jahit. Oh gitu. Karena kebetulan saya dulu pernah memfasilitasi beberapa UMKM kayak gitu kan, untuk pendanaan. Nah jadi ada temen yang punya jahitan, terus sisa percanya tuh dibakar di depan rumah. Terus, kata saya kok sayang gitu, karena saya lihat kayaknya bisa nih, ada waktu itu di sekitar tahun 2015-2016. Udah lama ya? Ya itu ada model bros tuh yang kayak bunga-bunga, pokoknya yang heboh-heboh kayak gitu kan. Jadi saya lihat tuh kayaknya cocok nih, bisa dibuat bros kayak gitu. Jadi saya pinta, terus sampai rumah saya coba. Dari situ sampai sekarang ketagihan kayak gitu Mbak. Jadi dari awalnya ngeliat punya temen ya kok dibakar gitu. Iya, percanya itu. Akhirnya ada ide untuk menghasilkan cuan dari kain perca ya Mbak ya. Tadi bilangnya dari tahun 2019 ya? 2016 ini udah kurang lebih hampir 10 tahun ya. Iya, hampir 10 nah, tahun. Ini awalnya karena memang tadinya ngelihat kain perca yang sayang dibuang, atau sebelumnya juga ada usaha gitu Mbak Mita? Sebelumnya belum pernah Mbak, belum pernah punya usaha. Dari gini, memang awalnya memang pertama dari kain perca tersebut ya. Dari awal dari memang buat kain perca itu. Nah, jadi pada saat udah ngeliat kain perca itu biasanya ngumpulin kain percanya dari satu orang atau dari, tadi kan sempat bilang ada pendanaan ya untuk teman-teman UMKM, itu gimana nih Mbak Mita? Kalau ngumpulin kain percanya itu nggak di satu tempat, nggak di satu tempat aja. Jadi kadang-kadang Mbak, kita kan mau buat model A gitu ya. Kita nggak punya warna merah misalnya, nggak ada warna merah, ya kita terpaksa harus cari tempat atau kawan-kawan yang tukang jahit lain yang punya percanya warna merah kayak gitu. Jadi di mana ada tukang jahit biasanya saya datengin Mbak. Biasanya beli atau orang ngasih secara gratis gitu? Ada yang beli, ada yang cuma-cuma. Oh ada gitu, ada yang beli, ada yang secara cuma-cuma. Terus kan kalau misalnya kain perca itu sebenarnya banyak ya Mbak ya yang bisa kita hasilkan. Ada yang bikin kayak sarung bantal, terus juga bikin kayak taplak meja dan lain-lainnya. Kalau Mbak Mita sendiri untuk kain perca itu khususnya apa aja nih Mbak? Mungkin bisa dikasih lihat sama teman-teman kita yang ada
yang lagi nonton YouTube channelnya. Ya benar tadi kata Mbak, banyak yang untuk sarung bantal segala macam itu berhubung saya ini nggak bisa menjahit pakai mesin jahit Mbak. Oh jadi manual, pakai Ya, tangan? saya pakai manual. Oke. Jadi saya lebih suka pakai lem malah. Pakai lem. Pakai lem. Jadi di lem, kalaupun jahitnya manual. Jadi saya lebih buatnya tuh ke aksesoris hijab. Jadi ada bros, kemudian ada souvenir untuk pernikahan. Souvenir itu juga kebanyakan bros sih. Boleh dipegang Mbak yang mana yang brosnya? Nah ini kayak gini nih. Oh itu, nah itu bisa dilihat di kamera ya. Kayak ini kan, ini perca, ininya perca, bulat-bulatnya ini perca. Ini juga bros. Kebanyakan bros sih. Banyak bros sama ini juga ya. Ini juga souvenir, tapi jenisnya masih tetap bros. Sudah itu, ini handpick ya, handpick apa sih? Yang untuk buat ditempel di kepala. Nah gitu loh. Oke. Buat ini hiasan ya. kepala. Untuk rambut ya. Untuk rambut bisa, untuk di hijab juga bisa. Jepitan ya. Kalau kita dulu bahasanya itu jepitan rambut ya. Ya jepit-jepitan itu. Tapi bisa juga di hair clip jilbab ya. juga bisa Mbak. Oh bisa juga. Terus tali hordeng itu bisa Mbak. Jadi hordeng. Mbak Mita ini bukan hanya berbahan dasar kain perca, tapi di sini ada mainannya juga ya Mbak ya. Iya. Ada manik-maniknya juga, ada kayak apa sih rantai-rantai juga nih, bukan kain percanya aja. Nah mungkin kalau satu bahan misalnya kayak hair clip ataupun bros sama apa tadi untuk hijab gitu perlu waktu berapa lama nih Mbak? Pembuatannya? Sebenarnya nggak lama sih Mbak, tergantung. Ini kan masih manual ya kan Mbak? Ya, tergantung model. Kalau modelnya yang kayak gini, ya kurang dari 5 menit bisa selesai Mbak. Cepet banget, kurang dari 5 menit sudah ini ya? Ya, kalau yang simpel-simpel ya. Tapi kalau yang rumit ya bisa sampai 10 menit, 15 menit. Kalau yang rumit itu biasanya apa nih Mbak? Bikin apa? Tali hordeng rumit Mbak. Oh, tali hordeng. Terus ada mahkota untuk suka kayak karnaval atau event kayak gitu kan, itu buatnya kan rumit tuh. Buat mahkota-mahkota di kepala itu dari perca juga bisa. Jadi ini membutuhkan waktu lumayan yang singkat juga ya kalau untuk satu tadi yang bros tadi, karena memang masih manual. Kalau untuk Mbak Mita sendiri, ini proses pembuatannya tadi kan sudah dikasih tahu, ada yang rumit, ada yang enggak. Paling membutuhkan waktu selain untuk menjahit pakai tangan, apa sih yang mungkin yang bikin riwah gitu? Nyari bahannya kah atau idenya? Kalau bahan mudah Mbak, kalau bahan itu mudah. Bahkan sampai sekarang stok bahan tuh melimpah di masih rumah banyak karena ya? perca kan. Kalau apa tadi? Kalau idenya dari mana nih? Kalau ide ya kalau sekarang banyak searching lah ya. Lihat di ini ya, media sosial juga ya. Model-model yang sekarang yang terkini tuh kayak mana gitu. Paling kalau yang lama itu proses ini, dia ini kan kalau nggak dijahit dibakar Mbak, dibakar pinggirannya tuh kayak buat bunga di buke ini kan begitu dipotong prosesnya kita harus bakar pinggirannya Mbak. Oh gitu. Nah itu yang lama itu yang buke itu juga dari perca juga ya Mbak ya? Bunganya dari perca Mbak. Oke, Mbak Mita, kalau Mbak Mita sendiri kan tadi ini kan dari prosesnya memang dari manual, dari tangan. Bikinnya memang sendiri atau ada timnya juga nih Mbak? Kalau sekarang sendiri. Masih sendiri ya? Kalau dulu pernah sih punya tim Mbak. Karena memang dulu waktu awal-awal ngerjain ini, perca ini, tuh lumayan meledak Mbak. Karena mungkin model ya, mungkin modelnya saat itu aksesoris yang ngejreng-ngejreng ya, mungkin berbunga-bunga. Terus kalau untuk yang pakaian syar'i itu di dagu itu yang menjuntai-juntai betul. Jadi memang kalau dulu sempet lah, walaupun bukan untuk produksi tapi minimal untuk packing itu ada ngajak tim lah ya? gitu ada. Kalau sekarang memang agak kesini ya kurang ini ya untuk produk percanya agak kurang, jadi
nggak ada tim lagi. Oke, jadi masih sendiri juga ya Mbak Sendiri. ya. Nah ini kan tadi kan banyak juga masyarakat pada saat yang Mbak Mita bilang waktu masih meledak-meledaknya kan banyak peminat ya. Kalau sekarang kan dilihat juga masyarakat lebih praktis ya Mbak ya. Tantangan Mbak Mita untuk memperkenalkan produk dari Hijrah Craft ini gimana sih Mbak? Pakai media sosial juga nggak? Ya pastinya pakai media sosial Mbak, karena ya penjualan sekarang ini kalau saya lihat justru banyak dari media sosial. Gitu. Jadi Berarti membantu juga lah ya Mbak ya media sosialnya Mbak ya? ya sangat membantu Mbak. Justru. Oke. Kalau untuk berbicara di Kota Palembang ataupun di Betung sendiri, ini untuk penjualannya seperti apa nih juga Mbak? Mbak juga live juga nggak selain media sosial tadi? Ada kan orang tuh kan jual di TikTok ya, atau gimana? Kalau saya sampai saat ini belum pernah live kalau untuk produk aksesoris, saya belum pernah live. Tapi itu tadi kalau penjualan tetap di media sosial saya post di Instagram, terus kadang di Facebook. Yang rame di Facebook ya, karena Facebook ya? mayoritas kan ibu-ibu tuh di Facebook kan. Terus kalau yang konvensional bahasanya ya, yang offline itu biasanya saya packing yang harga yang standar 5.000-an misal itu saya titip di toko-toko, tempat-tempat aksesoris kayak gitu. Oke, kita ke pertanyaan dulu ya Mbak ya. Boleh. Ada pertanyaan masuk di 08217927 Manol dari Irul di Sukabangun. Selamat pagi dia salah ketik ya. Selamat sore mungkin ya. Selamat sore Mbak Mita, mau nanya nih suka dukanya ngejualin Hijrah Craft apa aja. Apalagi tantangan saat ini banyak dari masyarakat kita tuh mulai pakai hijabnya yang biasa-biasa aja atau yang minimalis lah. Nah gimana, silakan, ada Irul di Sukabangun. Ya suka dukanya banyak ya memang Mbak. Dari tahun 2015-2016 itu yang kata saya sempat meledak, bahkan omset tuh ya bagi saya itu sangat luar biasa ya. Terus sempat ngedon di pandemi ya? Ya pandemi, karena dulu tuh yang meledaknya kan banyak untuk aksesoris pengantin, kemudian juga untuk souvenir kan. Tapi karena zaman pandemi nggak ada orang hajatan, itu bener-bener drop dan sampai bisa dibilang mulai lagi dari nol Mbak. Tapi ya dari situ mulainya lagi saat itu dari pembuatan konektor masker kan. Nah mulai dari situ saya bahasanya fight lagi kan, mulai lagi. Tapi tetap kita lihat perkembangan zaman lah bahasanya mungkin ya. Karena kalau aksesoris itu kan tren atau fashion, jadi kita harus mengikuti fashion mungkin Mbak. Nah kayak sekarang kan walaupun saya pakai perca, tapi tetap saya masukin bahan-bahan akrilik di situ Mbak. Jadi karena memang modelnya sekarang tuh banyakan orang pengennya yang berkilau, glowing. Makanya sekarang saya juga tambahkan ada gelang dari Ceko, kemudian kalung-kalung dari akrilik kayak gitu. Oke, kita ke pertanyaan lagi ya di 08217927 Manol dari Mbak Dwi di Pelaju. Selamat sore Mbak Mita, mau nanya nih kalau untuk harganya boleh kasih tahu nggak, paling murah dan ke paling mahal apa aja nih? Kalau dari harga ada souvenir harga 1.000-an Mbak. Apa tuh Mbak? Ini kayak gini. Oh yang ini ya ini bros ya? Ya ini bros nih. Ini harganya 1.000-an karena simple kan, simple dan juga nggak terlalu banyak makan bahan lah artinya. Terus 90% bahannya memang dari perca, jadi kita nggak beli kan, cuman ngandelin skill itu aja. Itu yang harga 1.000-an sampai ke ratusan ribu Mbak, karena ya 1.000, 5.000, 20.000, 25.000, ya macam-macam. Paling murah 1.000-an ya? Iya paling murah 1.000-an. Kalau untuk buket itu sendiri? Kalau buket ini satu buket kita bisa jual di harga 70.000. 70.000. Belum sama uangnya ya kalau itu. Tergantung dari uang sama bentuknya juga ya Mbak Mita ya. Iya, tergantung isian Mbak. Tergantung isian. Nah, tapi kalau di buket itu keuntungan kita pakai perca Mbak. Mungkin kawan-kawan yang selain yang pembuat buket tapi yang tidak memakai perca, bunganya kan beli itu Mbak. Biasanya bunga artifisial ya.
itu kan satu tangkainya bisa di harga 25.000 atau bahkan ada yang 30.000 dalam satu tangkai kan. Satu 5 bunga misalnya segitu. Tapi kalau kita dari percah, kita bisa menghemat budget itu tadi Mbak. Modalnya kan lebih murah kayak gitu. Betul. Tapi dengan kualitas yang mudah-mudahan hampir sama. Oke, Mbak Mita ada pertanyaan masuk lagi di 08217927 dari Anggia di Kenten. Mbak Mita kok milihnya pakai lem daripada pakai jahit? Nah, apakah lem itu lebih tahan lama dibandingkan sama jahit? Ya. Jadi tergantung dengan produk ya Mbak. Tergantung produk apa yang kita buat kan. Kalau untuk bros, lem itu, kain itu kalau sudah dilem hanya untuk sebagai bros, kalau dia nggak kena air, nggak kena terus menerus kena air, itu kan awet Mbak. Jadi lem itu Mbak ya? Iya, walaupun dia pakai lem, dia tetap awet. Kenapa tidak jahit? Ya karena kalau perintilan yang kecil-kecil kayak gini, nggak bisa dijahit Mbak. Agak karena sulit memang, ya? agak sulit. Terus yang faktor yang keduanya, saya memang belum bisa menjahit pakai mesin jahit Mbak. Padahal udah dari 2015an ya? Iya, karena produk yang saya buat itu, ya ini perintilannya kecil-kecil dan nggak mungkin dijahit pakai mesin jahit gitu. Oke, kita ke pertanyaan masuk lagi di 08217927 dari Maulana. Selamat sore Mbak Mita, mau nanya dari Hijrah Craft sendiri ada produk apa aja selain bros sama mainan tadi, ada apa aja nih? Ya yang sudah disebutkan tadi, ada bros, kemudian ada gelang kayak Kalau gini gelang ya. itu bikin sendiri juga Mbak? Iya, bikin sendiri Mbak. Ada gelang, kemudian ada buke, ada parcel, terus gantungan kunci, ada juga yang saya bilang tadi tali hordeng, kemudian mahkota untuk event-event suka karnaval gitu kan. Apalagi ya? Ada ini juga nggak sih kayak niatan bikin buat dari kalau zaman sekarang kayak gantungan HP yang gede-gede itu. Iya, baru ingat. Ada Mbak, buat ada juga ya? gantungan HP. Jadi ada semua ya. Tinggal maunya apa, pokoknya tinggal transfer langsung ada ya. Iya gitu. Nah kalau untuk pemesan sendiri, ini Mbaknya ada media sosialnya juga nggak? Ada Mbak. Di mana nih mungkin pendengar kita mau lihat atau nanti bisa open order atau COD atau apa gitu? Iya. Kalau media sosialnya, Facebooknya itu Mita Bersama Tombro. Mita Bersama Tombro. Iya. Oke. Itu Facebooknya. Kalau Instagramnya Mita Tombro. Kok Tombro Mbak? Iya itu adalah pokoknya. Adalah ya. Something. Terus kalau kebanyakan di situ Mbak. Galeri saya di IG, kemudian di Facebook. Kalau di TikTok belum belum ya? Terlalu terjun di TikTok nih. Oke. Nanti kita bakal nanya-nanya lagi ya Mbak ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi kita break dulu sebentar. Dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional.
termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. UMKM bukan sekedar usaha kecil. Ia adalah denyut ekonomi yang tumbuh dari ide, keberanian, dan kerja nyata. UMKM Bicara adalah ruang ngobrol santai dan diskusi terbuka tentang dunia usaha yang dekat dengan keseharian kita. Di sini, pelaku UMKM berbagi cerita, pendengar ikut bertanya, ikut terlibat, ikut belajar. Ada tips praktis, pengalaman lapangan, dan strategi sederhana untuk memulai, bertahan, hingga berkembang. UMKM Bicara hadir untuk mendorong lahirnya wirausaha baru, sekaligus memajukan usaha yang sudah berjalan. Anda bisa dengarkan setiap Senin pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Karena UMKM yang kuat lahir dari ekosistem yang saling mendukung. Tips menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah momen istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Selain sebagai bulan penuh berkah dan ampunan, Ramadan juga menjadi waktu yang tepat untuk meningkatkan kualitas ibadah dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar ibadah puasa berjalan lancar dan maksimal, berikut beberapa tips yang bisa Anda terapkan. Yang pertama, niat yang ikhlas dan kuat. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga mengendalikan hawa nafsu dan memperbanyak amal kebaikan. Yang kedua, menjaga pola makan saat sahur dan berbuka. Sahur dan berbuka yang sehat sangat penting agar tubuh tetap bugar selama menjalankan ibadah puasa. Yang ketiga, perbanyak ibadah dan amal kebaikan. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperbanyak ibadah seperti sholat malam, membaca Al-Quran, dan berzikir. Selain itu, memperbanyak sedekah juga dianjurkan karena pahalanya dilipat gandakan. Yang keempat, menghindari hal yang membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Selain menahan lapar dan haus, kita juga harus menjaga lisan dan perbuatan. Hindari berkata kasar, ghibah, atau melakukan hal yang sia-sia. Yang kelima, istirahat yang cukup. Puasa bukan alasan untuk bermalas-malasan, tetapi menjaga keseimbangan antara aktivitas dan istirahat sangatlah penting. Pastikan tidur yang cukup agar tubuh tetap segar untuk menjalankan ibadah dengan optimal. Yang keenam, manfaatkan Ramadan untuk muhasabah diri. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk introspeksi diri dan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sesama manusia. Evaluasi ibadah dan perbaiki kekurangan agar setelah Ramadan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketujuh, konsisten dalam beribadah hingga akhir Ramadan. Seringkali semangat ibadah di awal Ramadan tinggi, tetapi menurun di pertengahan hingga akhir. Pastikan tetap istiqomah dalam beribadah hingga malam-malam terakhir Ramadan, terutama di 10 malam terakhir yang memiliki keutamaan Lailatul Qadar. Dengan menerapkan tips di atas, semoga kita semua bisa menjalani ibadah puasa dengan lebih khusyuk dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari manfaatkan bulan suci ini sebaik mungkin dengan memperbanyak ibadah dan amal kebaikan. UMKM bukan sekedar usaha kecil. Ia adalah denyut ekonomi yang tumbuh dari ide, keberanian, dan kerja nyata. UMKM Bicara adalah ruang ngobrol santai dan diskusi terbuka tentang dunia usaha yang dekat dengan keseharian kita. Di sini, pelaku UMKM berbagi cerita, pendengar ikut bertanya, ikut terlibat, ikut belajar. Ada tips praktis, pengalaman lapangan, dan strategi sederhana untuk memulai, bertahan, hingga berkembang.
UMKM Bicara hadir untuk mendorong lahirnya wirausaha baru, sekaligus memajukan usaha yang sudah berjalan. Anda bisa dengarkan setiap Senin pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Karena UMKM yang kuat lahir dari ekosistem yang saling mendukung. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Dan kita masih bersama Mbak Mita, ini merupakan owner Hijrah Craft. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Kita ke WhatsApp kembali ya Mbak ya. Sudah ada pertanyaan yang masuk dari nggak ada nama nih di 0821792790. Selamat sore, Kamita mau nanya dong bagaimana cara kakak untuk mendapatkan modal untuk memulai bisnis craft nih. Soalnya saya juga baru mau mulai berbisnis tapi bingung. Idenya sudah ada tapi modalnya belum ada. Oke, boleh dijawab nih Mbak Mita. Kalau bicara modal, dari awal saya usaha di Hijrah Craft ini, justru modalnya itu mungkin hanya ratusan ribu Mbak. Karena ya bahan dasarnya dari percaya. Yang awalnya tadi saya minta di teman-teman saya, kemudian ya ditambah dengan lem awal tuh lem hanya lilin itu ya? Lem lilin itu, bahkan tidak memakai tembakannya itu. Jadi cuman dibakar pakai lilin tadi. Terus ya gunting dan ya modalnya sangat minim lah ya. Sangat minim Mbak. Jadi kalau ada kawan-kawan yang mau memulai bahkan terkendala dengan modal, mulai aja dulu dengan modal seadanya. Karena nanti ini berdasarkan pengalaman saya Mbak. Ketika saya dulu memulai, semakin hari ketika kita berjalan nanti modalnya ada terus dari alat-alatnya pun sampai hari ini bisa jadi lengkap kayak gitu. Yang tadinya baru masih ngelelehin secara manual ya. Ternyata sekarang udah ada alatnya, udah lengkap tembak, ya. Gitu, Oke, jadi lebih penting lebih duluin untuk memberanikan diri ya Mbak ya. Gaspol aja dulu. Kadang orang tuh kayak takut ya Mbak ya, takutnya nggak dapat modal. Padahal generasi zaman sekarang kan idenya banyak, tapi karena terbentur modal jadi bingung juga. Jadi ya udahlah pakai modal minim dulu ya Mbak Mita ya. Kalau saya dulu kayak gitu. Oke, Mbak Mita ada pertanyaan masuk lagi di 0821792790. Boleh tahu nggak nih Kak, bahan apa saja bahan-bahan yang umum digunakan dalam pembuatan craft yang kakak punya? Nah kalau boleh tahu misalnya nggak ada bahan dari tukang penjahit, pernah nggak sih beli bahan sendiri untuk mengikuti model tren zaman sekarang? Pernah nggak? Pernah. Karena itu tadi, karena trennya kan terus berubah Mbak, namanya fashion ya. Jadi semakin kesini nggak bisa mengandalkan bahan yang cuman kita dapat dari penjahit itu tadi. Jadi tetap ada beberapa bahan yang memang harus kita beli. Ada memang. Oke. Gitu. Kalau berbicara tentang suka dukanya selama berkarir atau juga sebagai owner dari 2015 ya Kak ya. Mungkin kita ke dukanya dulu. Ceritain dong kisah sedihnya apa aja. Selain pandemi pada saat itu ya. Ya, yang paling utama yang berasa banget sih pandemi tadi ya Mbak. Karena itu benar-benar tidak ada orderan, nggak ada orderan dan memang anjlok lah pendapatan. Terus dukanya dulu saya pernah, jadi awal pertama punya bahan ini kan cuman sedikit gitu, secumpuk di satu ruangan ya. Jadi satu ruangan udah bahannya dikit, terus belum komplit. Nah itu ada musibah waktu itu, musibah, nggak tahu apa konsleting listrik atau mungkin dari kayaknya konsleting ya. Jadi sempat kebakaran Mbak. Jadi bahan yang secumpuk itu kebakaran tuh, pernah. Jadi ya sempatlah saya nangis ya saat itu, kok ya ampun bahan cuman bahasa Jawa tuh mung-mungan gitu, mung-munge cuman ini doang kok malah kebakar gitu. Itu saya baru beli peniti itu kan beli ya kalau itu ya, bukan kita minta. Itu baru beli ada 1 pack, terus pokoknya saya baru belanja saat itu. Itu kebakaran Mbak, pernah itu terjadi. Itu sedih sih, cuman ya udah santai aja. Terus pernah juga karena offline-nya saya kan titip-titip di
warung ya, Toko ya. di toko. Jadi ketika menawarkan ke toko, memang ada sih beberapa toko yang bahasanya tadi kan enggak saya enggak ada ini penolakan enggak, juga ya, penolakannya enggak, saya enggak terima yang itu kayak gitu-gitu gitu. Cuman ada juga bahagianya ketika kita titip, justru toko ini tadi welcome. Welcome, bahkan belum saatnya kita ambil udah telepon terus, Mbak. Request ya? Request, Mbak, minta Nambah. tambah lagi kayak gitu. Jadi ya jangan, kalau menurut saya sih jangan jadiin yang sedih-sedih itu bikin ngedon ya, karena di balik yang sedih-sedih itu ada kok rezeki di tempat lainnya itu. Sebagai gitu. pemacu semangat ya Benar Mbak ya. ya. Itu kalau cerita dukanya, tapi kalau sukanya boleh berbagi cerita juga nggak? Kalau sukanya kalau pas lagi ada event ya, kalau ada event terus Kondangan gitu ya? ya event Souvenir. tuh misalnya ada acara karnaval atau gitu. itu kan ada request tuh, Mbak pengen buatin kayak gini. Nah itu yang request tuh mau dengan harga yang mahal, Mbak, gitu. Terus kalau ya pokoknya kalau dapat pesanan banyak lah seneng lah kayak gitu aja sih paling. Dengan harga yang murah tapi kualitas bukan murahan ya Mbak Iya, ya. Oke, boleh kasih tahu juga nih sama pendengar kita, paling jauh ini buat apa ya, hasil tangan Mbak Mita udah kemana aja? Pernah kirim ke Lampung. Kayaknya paling jauh Lampung deh. Paling baru. jauh Lampung gitu ya. Paling Pekanbaru sama Riau pernah itu. Oke, nah yang mau nanya lagi boleh di 0711 369977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179279090. Nextnya pengen bikin apa sih Mbak? Apakah Mbak Mita pengen bisa ngejahit atau sekalian pengen ngedesain baju atau bikin dari kain perca kayak tadi aku bilang, taplak meja dan lain-lainnya gitu Mbak Mita? Ya, kayaknya ke depan sih. Bukan ke depan ya, sebenarnya keinginan dari lama pengen bisa menjahit ya, pakai mesin jahit, karena kalau bisa menjahit itu perca itu lebih luar biasa ininya hasil atau produknya itu dari dompet, dari Benar. pokoknya banyak gitu, lebih banyak lagi. Kreasinya lebih banyak ya. Iya, tapi mungkin karena keterbatasan waktu, keterbatasan ilmu mungkin Iya, benar. jadi sampai hari ini belum tercapai itu bisa menjahit sendiri itu. Oke, Pakai ini mesin jahit. ada pertanyaan masuk lagi, nggak ada namanya ya di WhatsApp kita. Apa saja nih Mbak tantangan yang dihadapi oleh UMKM craft di Indonesia, terkhususnya di Sumatera Selatan? Tantangannya apa aja? Kalau tantangannya, kalau menurut saya sih tetap di mode tadi ya Mbak, model. Karena Setiap tahunnya berganti ya? Setiap tahunnya berganti. Jadi kita tuh kayak dituntut harus kreatif dan harus berpikir bagaimana caranya untuk menarik perhatian customer Update tadi. ya? Karena kalau kita nggak update ya pasti nggak akan dilirik. Terus kemudian yang kedua, kalau yang ini mungkin saya saja yang belum terlalu mendapatkan informasi yang lebih banyak ya. Kalau mungkin kawan-kawan UMKM kuliner itu kan supportnya untuk pelatihan mungkin ya, pelatihan itu saya lihat sering intens ya. Tapi kalau untuk yang crafter mungkin saya sendiri aja yang kurang informasi. Sampai saat ini kayaknya belum terlalu intens gitu untuk pelatihan yang craft tadi. Nanti kalau misalnya kayak ada dari dinas koperasi ataupun UMKM ngadain pelatihan juga mau gitu Mbak Mita? Ya mau, saya sering bukan sering ya, pernah sih packaging, kan pelatihan packaging produk dari dinas Koperindak ya, Banyuasin tentunya itu sering. Tapi kalau untuk update model itu mungkin ya, itu ya kayaknya saya belum pernah. Ya itu tadi balik lagi mungkin sayanya yang kurang update atau yang kurang mendapatkan informasi. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya di 082179279090 dari Vina di Bukit. Halo Kak, mau nanya nih, bagi tips juga dong untuk meningkatkan penjualan produk craft. Karena aku juga suka banget bikin seperti itu di rumah, tapi malu buat jualannya. Oke, silakan Mbak. Ya kalau masih malu nih. Masih malu ya nggak bakalan jadi sih. Karena yang penting, apalagi di media sosial, sebenarnya kalau di media sosial itu kenceng. Jadi setiap apa yang kita buat, posting aja.
tiap kita buat posting. Terus kalau kelihatan ada temen nih misalnya yang mulai kayak tunangan atau apa, udah langsung japri aja, tawarkan produk kita. Kalau saya sih gitu Mbak, tawarkan produk kita, mau souvenir nggak, kayak gitu biasanya. Terus yang tadi yang offline-nya ya kita ke toko-toko lah, namanya prospek kan, kita prospek ke toko-toko, mau nggak terima, mau nggak bermitra sama kita, kayak gitu. Tapi kalau balik lagi malu, ya harusnya malunya dibuang jauh-jauh dulu, karena kalau sudah dapat uang, udah dapat hasil, nanti malunya hilang sendiri pasti. Gitu. Karena kalau sudah tahu mendapatkan cuan biasanya udah mulai semangat lagi Mbak Mita ya. Iya. Mbak Mita ada pertanyaan masuk lagi nih di 08217927 Mbak Mita ada kepikiran gak sih mau bikin pelatihan juga nggak untuk teman-teman yang mau belajar atau bikin craft juga? Ya, Atau sudah pernah sebelumnya? pernah Mbak. Jadi kalau pelatihan-pelatihan itu pernah beberapa kali saya diundang di desa ya. Kalau di desa itu kan ada ibu-ibu PKK gitu. Jadi desa yang ngundang, saya yang jadi narasumber untuk pembuatan ini tadi bros atau apalah dari perca tadi, yang pesertanya itu adalah itu tadi ibu-ibu kayak gitu. Jadi ya sangat mau lah. Jadi kita sama-sama belajar kan. Kadang-kadang justru inspirasi itu datang dari kawan-kawan yang kita pelatihan bareng itu Mbak, justru dari peserta. Dapat ilmu juga, tukar ilmu nah ya. ya benar, tukar ilmu. Tukar informasi sama tukar ilmu juga. Iya. Kita ke pertanyaan masuk lagi di 082179279090 dari Ikro. Selamat sore Mbak Mita, mau nanya dong, kalau untuk bahan sendiri paling mahal itu pakai lilin yang tadi yang disampaikan atau malah pakai jahitan? Kalau mahal itu kalau dananya ya, kalau modalnya lebih mahal yang mana nih Mbak Mita? Kayaknya sama aja deh. Sama aja ya? Kurang lebih sama. Karena kalau ya dijahit kita tetap pakai ini kan benang dengan jahit. Nah, kalau kita pakai lem lilin itu lem tembak, ya tetap pakai lemnya juga pakai tembakannya. Saya rasa sama sih. Sama-sama aja ya. Nggak terlalu banyak perbedaan. Oke Mbak Mita. Ini boleh dikasih lagi Mbak Mita untuk media sosialnya Mbak Mita? Media sosialnya ada Facebook, Facebooknya itu Mita Bersama Tombro. Kalau IG-nya ada Mita Tombro. Kita ke pertanyaan terakhir dulu ya. Sudah ada yang masuk di 082179279090 dari Dina di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mita, ini aku lagi nonton juga di YouTube channel Pro 1 RRI Palembang. Mau nanya nih, kira-kira kalau misalnya untuk acara hajatan seperti nikahan, kalau misalnya request bahan terus juga dengan beli yang banyak, apakah juga akan dapat promo? Nah, Ya, biasanya seperti apa tuh? pasti Mbak. Apalagi kalau pesannya banyak, itu sangat tidak rugi bagi saya ya, bagi produksinya itu nggak rugi kalau ngasih promo. Jadi misal souvenir yang harga 1.000-an itu, souvenir harga 1.000-an. Kalau misalnya belinya 100.000, itu biasanya saya kasih 110 biji atau 120 biji, artinya ada lebihan kayak gitu. Ya pastinya akan dikasih promo. Pasti juga ya. Gitu. Boleh mungkin kontak personnya berapa nih Mbak Mita? Ada WhatsApp di 0813 0813 6924 6924 1150. 1150. Boleh sekali lagi Mbak? 0813 6924 1150. Oke, Mbak Mita, karena lintas waktu kita juga sudah mendekati pukul 16, kan kita harus warta belajar Sumba. Mungkin Mbak Mita kasih tahu dong, kasih tips juga kepada teman-teman kita. Tadi banyak banget yang mungkin pengen mulai usaha tapi bingung modalnya apa, terus juga masih malu-malu. Mungkin bisa berbagi tips dan trik juga, silakan Mbak Mita. Ya, kalau tips dari saya ya, ini berdasarkan pengalaman, mulai aja dulu. Dengan modal yang seadanya, ya memang tetap kita butuh modal ya, tapi kalau saya dulu kalau kita mainnya perca, modal 100.000 itu aja kita sudah bisa jalan kok. Karena yang bermain itu, karena yang kita jual ini adalah produk craft, jadi yang kita tonjolkan itu adalah kreativitas. Kemudian ya jangan malu untuk menawarkan produk kita,
ya inilah produk kita, kalau kita malu-malu kita nggak tawarkan, orang nggak akan tahu produk kita kayak gitu. Jadi jangan pernah malu ya, walaupun Iya. dengan modal yang sangat minim ya. Iya, betul. Oke, Mbak Mita Febrianti, terima kasih banyak waktunya bersama Pro 1 untuk sore hari ini. Sama-sama, Nanti Mbak. kalau misalnya ada produk-produk lain dari Hijrah Craft, boleh langsung mampir ke Pro 1 lagi ya Mbak ya. Siap, Mbak. Oke, Insya Allah. selamat sore, selamat beraktivitas Selamat kembali. sore juga. Nanti pulangnya hati-hati ya, ke Betung jauh loh. Siap, iya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkara tadi bersama Mbak Mita Febrianti, ini merupakan owner Hijrah Craft ya. Dan tentunya untuk Anda yang belum mendengarkan siaran kami, bisa dengarkan siaran ulang kami di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan Warta Belajar Sumba dari Pro 1 RRI Palembang. Tetaplah bersama kami. UMKM bicara dari sini untuk Nusantara. Baru saja Anda dengarkan informasi, cerita, dan tips dalam dunia usaha. UMKM Bicara.